Perjalanan ke Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Dan ini kita sudah sampai ke Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Pusat informasi megalitikum ini terletak di sekitar ladang yang terbentang luas dan sekitar perumahan warga. Pada siang hari yang panas ini, kita berada di situs Kauman di Bondowoso. Di sini banyak batu-batuan dan kita akan ngevlog di sini. Stay tune. Di sini ada sarkofagus. Apa itu sarkofagus? Sarkofagus adalah keranda dari batu besar berbentuk lesung atau palung dengan tutup di atasnya. Fungsi sarkofagus adalah sebagai tempat penguburan pada zaman megalitik, dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Pandusa. Batu ini merupakan salah satu tradisi megalitik yang terbuat dari batu yang memiliki wadah dan tutup, yang mana berfungsi menyimpan jenazah. Selanjutnya, kita berada di tempat batu ini. Batu ini merupakan batu Pandusa, merupakan bentuk lain dari sarkofagus yang diambil dari penyebutan lokal masyarakat setempat, yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan jenazah, hampir mirip dengan batu sebelumnya. Lihatlah dengan sedetail-detailnya. Dan pada tempat lain, ini juga termasuk sarkofagus yang terlihat ada batu yang berlubang di bagian bawah dan tutup di bagian atas. Ini penampakan jika dilihat dari sisi yang lain, teman-teman. Sangat indah, bukan? Peninggalan zaman dahulu. Kemudian pada plakat ini terdapat batu kenong. Batu kenong adalah sebutan untuk megalitik yang berupa batu berbentuk silinder atau membulat dengan tonjolan di puncaknya, menyerupai salah satu alat musik gamelan, yaitu kenong. Beberapa ahli menyatakan sebagai umpak dari bangunan pada suatu wilayah, lambang kesuburan atau media pemujaan kepada nenek moyang. Selain batu kenong, ada juga dolmen. Apa itu dolmen? Dolmen adalah sebuah meja yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sajian untuk pemujaan. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat, agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas dan penjarahan. Maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Kemudian ada arca menhir, adalah arca yang bentuknya menyerupai menhir. Bagian atas berbentuk muka manusia dengan mata, mulut, alis, hidung, dan telinga digambarkan secara sederhana. Sedang tangannya kadang digambarkan, kadang tidak.
telapak tangan ada yang digambarkan lengkap dan tidak. Bagian badan yang lain sering ditonjolkan adalah alat kelaminnya yang digambarkan secara naturalistis. Arca menhir ini bermuara pada penyembahan arwah nenek moyang. Selanjutnya ada batu kursi. Apa itu batu kursi? Batu kursi adalah batu yang berbentuk kursi yang digunakan sebagai tempat duduk tokoh adat dalam melakukan ritual atau pertemuan adat pada masa tradisi megalitik. Dan ini merupakan contoh batu kenong. Untuk bagian di sini, di tengah, terdapat batu kenong. Batu kenong merupakan batu yang berbentuk silindris dan umumnya ada tonjolnya. Ada tonjolan mirip kenong pada bagian atasnya, walaupun ada yang tidak terdapat tonjolan. Untuk fungsinya sendiri, yaitu sebagai umpak suatu bangunan, sebagai lambang kesuburan karena bentuknya menyerupai payudara wanita, sebagai batas satu wilayah, sebagai media pemujaan arwah nenek moyang. Batu kenong yang ada di sini memiliki 3 jenis, yaitu dengan 1 tonjolan, yang kedua dengan 2 tonjolan, dan yang ketiga yang tidak memiliki tonjolan sama sekali. Ini merupakan contoh batu kenong. Dan di sini banyak batu kenong. Ada yang dengan 1 tonjolan, 2 tonjolan, dan yang tidak memiliki tonjolan sama sekali. Selanjutnya di bagian tempat lain, tepatnya di depan rumah warga sekitar, terdapat batu kenong juga. Dan ini merupakan contoh batu menhir teman-teman, atau sering disebut arca menhir. Pada bagian atas ini dapat digambarkan sebagai muka manusia, tetapi bentuknya yang tidak terlihat nyata. Dan biasanya terdapat bagian tangan, tetapi pada arca menhir ini tidak terdapat tangannya. Mungkin karena dimakan usia. Atau memang sengaja tidak dibuat tangannya. Sehingga pada bagian tangannya tidak ada. Lah, yang ini ialah contoh batu menhir yang lengkap, terdapat bagian tangan dan mukanya. Lihatlah secara detail teman-teman. Dan ini penampakan batu dolmen. Batu dolmen merupakan sebuah meja batu yang terbuat dari batu monolit besar maupun yang dikerjakan atau tidak, yang mana berfungsi sebagai meja atau atap yang ditopang oleh batu kecil. Ini batunya sangat besar teman-teman, sungguh besar. Ini gambaran jika dilihat dari sudut yang lain. Cukup besar bukan? Dan ini contoh penampakan batu dolmen yang lain. Dan yang terakhir ini terdapat 3 batu kenong yang berukuran kecil dan di sampingnya terdapat sebuah sumur Majapahit, tetapi nampak tertimbun.
Sekian vlog dari saya. Thank you for watching.